Bismillahirrahmanirrahim. Mata kuliah fikih ibadah. Sebelum kepada pembagian bab-bab fikih, maka ada baiknya saudara mengenal sedikit tentang apa itu fikih secara etimologi dan terminologi. Al-fiqhu lughatan, fikih secara bahasa adalah al-fahmu, setiap sesuatu yang memaknai paham. Jadi secara bahasa, kalau saudara paham tentang sesuatu, itulah fikih. Saudara paham tentang apa itu air, berarti itu fikih secara bahasa. Tetapi secara terminologi, bahwa yang dikatakan fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Al-ilmu suatu disiplin ilmu. Yang dikatakan disiplin ilmu itu harus memiliki kerangka konseptual. Pertama, ada yang disebut dengan ontologinya. Yang kedua, ada yang disebut dengan epistemologinya. Dan yang ketiga, ada yang disebut aksiologinya. Itu dalam filsafat ilmu. Barulah dikatakan sebuah disiplin ilmu. Seandainya tiga konsep atau kerangka konseptual ilmu tidak ada satu dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi, maka itu tidak bisa dikatakan sebuah disiplin ilmu. Nah, oleh karenanya ilmu fikih ini memiliki ketiga konsep tersebut, maka ilmu fikih disebut dengan disiplin ilmu. Bil ahkami syar'iyyah, dengan memahami hukum-hukum syara. Hukum syara yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, hukum syara inilah yang mengatur kehidupan manusia. Hukum syara inilah yang mengikat kepada mukallaf. Al-amaliyah yang berupa amal. Al-muktasabu yang dikasab atau yang digali. Hukum syara ini min adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi yang dikatakan fikih adalah suatu disiplin ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syara yang berupa amaliyah yang mana didapat atau digali berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Definisi secara etimologi tadi sudah, kemudian objek kajian fikih atau maudu'nya atau tujuan atau objeknya itu adalah perbuatan mukallaf yang memiliki nilai dan telah ditetapkan hukumnya. Nilainya itu bisa berbentuk wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Sumbernya yang disebut dengan mashadirul asliyah atau mashadirul asasiyah. Ada Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas, dan juga mashadir yang lain. Tujuan dari fikih menerapkan hukum syariat terhadap perbuatan ucapan manusia, menuntut manusia dalam bermuamalah, dan juga menjadi rambu-rambu dan konsekuensi bagi perbuatan mukallaf. Itulah yang dinamakan dengan fikih. Sedangkan yang dikatakan dengan hukum syara itu adalah al-hukmu lughatan al-man'u. Yang dikatakan dengan hukum itu adalah al-man'u, mencegah. Wal paslu, memisah. Wal qada, memutuskan. Itu yang dikatakan hukum, definisinya secara etimologi. Sedangkan secara terminologi, usul fikih, hukum syara itu adalah khitabullah al-muta'allaku bil af'alil mukallafin iktidaan au man'an au takhiran. Itu ada artinya awad'an. Kalam Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, baik berupa iktida, perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan, takhir, memilih, atau wadai, hukum wadai, sebab, syarat, atau penghalang mani. Itu adalah definisi hukum syara. Yang dimaksud dengan hitabullah adalah semua bentuk dalil hukum baik Quran, sunnah, ijma, qiyas. Namun Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dalil hanya Quran dan sunnah. Adapun ijma, qiyas sebagai metode menyingkap hukum dari Al-Quran, sunnah. Al-Quran dianggap sebagai kalam Allah,
secara langsung dan sunnah sebagai kalam Allah secara tidak langsung karena Rasulullah tidak mengucapkan sesuatu di bidang hukum kecuali berdasarkan firman Allah. Demikian pula dengan ijma. Demikian pula dengan ijma harus mempunyai sandaran kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang dimaksud perbuatan mukallaf adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dewasa, berakal sehat, termasuk perbuatan hati, yaitu seperti niat, dan juga perbuatan ucapan seperti ghibah. Kemudian aqsamul hukmi, pembagian hukum, itu ada yang pembagian hukum itu pertama al-wujub, wajib. Itu saudara sudah paham lah apa itu wajib. Wajib itu adalah apabila dikerjakan tentu dapat ganjaran atau pahala. Kalau ditinggalkan maka mendapat dosa. An-nadbu, sunnah. An-nadbu itu sunnah, artinya apabila dikerjakan saudara mendapatkan pahala, tidak pun tidak apa-apa. Al-ibahah, itu boleh-boleh saja, seperti hukumnya makan dan minum. Al-karohah, makruh. Contohnya makruh itu adalah mencabut uban. Al-hurmah, haram hukumnya, itu sudah jelas lah. Haram itu seperti minum arak, kemudian mabuk, kemudian mengambil harta orang, itu adalah hukum taklifi. Nah, kelima hukum ini adalah yang mengikat manusia. Yang selanjutnya hukum wadai. Hukum wadai itu ada sabab, syarat, mani, rukhsah, azimah, kemudian sihah dan butlan. Ini akan dipelajari dalam usul fikih, jadi tidak akan dibahas secara mendetail. Pembagian hukum syara ini sudah tadi secara umum. Itu adalah ada hukum, kemudian ada tuntutan pilihan, ada mengerjakan meninggalkan, pilihan mubah. Wadai itu ada sebab, syarat, mani, sah, batal, azimah, dan rukhsah. Dan ini nanti ada dalam usul fikih, maka tidak akan dibahas secara detail. Hukum taklifi definisinya ma iqtada talaban fi'lan minal mukallaf aw kafau anil fi'li aw tahir bainal fi'li wal kaf. Jadi ini di skip sajalah. Alur dari pembentukan fikih itu adalah pertama sumber hukum. Sumber hukum ini adalah mashadirul asliyah, yaitu Quran dan hadis. Nah, Quran dan hadis. Kemudian setelah Quran dan hadis itu akan digali lewat usul fikih dan juga kaidah usul. Nanti dalam usul itu ada qiyas, ada ijma, ada maslahah mursalah, ada istislah, ada istihsan, kemudian ada syar'u man qablana dan sebagainya, banyak. Nah, sehingga menghasilkanlah dari usul fikih itu sebuah fikih. Jadi fikih itu hasil dari pola istinbatul ahkam. Contoh begini, Al-Quran itu sebagai sumber hukum membicarakan tentang sholat, aqimus sholah dalam Quran. Digali oleh usul fikih bahwa aqimu adalah lafad amar. Dalam usul fikih, al-asru fil amri lil wujub illa ma dalla alaihi dalilun. Setiap sesuatu yang menunjukkan perintah adalah menunjukkan kewajiban. Yang dikatakan wajib dalam usul fikih adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Ma yusabu ala fi'lihi, akan mendapatkan ganjaran ala fi'lihi, terhadap apa yang dia kerjakan. Berarti kalau dia mengerjakan sholat, ia akan mendapatkan ganjaran. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan akan mendapatkan siksaan apabila dia meninggalkan sholat. Berarti makna sholat ini dalam usul fikih menunjukkan perintah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah adalah wajib. Mana perintahnya? Lafad aqimu. Lafad aqimu itu artinya dirikanlah. Kalau dirikanlah berarti perintah dan menunjukkan wajib. Illa madalla alaihi dalilun ala khilafihi, kecuali ada dalil lain yang mengatakan bahwa perintah di sana bukanlah sesuatu yang wajib. Nah,
sumbernya Al-Quran, aqimus sholah, kemudian digali lewat usul fikih bahwa ada lapat aqimu yang menunjukkan kewajiban, maka hasil dari pola istinbatul ahkam itu nomor 3 fikih, yaitu sholat menjadi kewajiban. Bagi siapa? Bagi mukallaf. Siapa mukallaf? Mereka yang dewasa, mereka yang berakal, mereka yang mampu melaksanakan ibadah sholat tersebut. Itulah yang dikatakan fikih. Jadi secara singkat bahwa fikih itu adalah hasil dari pola pikir sumber Quran dan juga usul fikih. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, dari usul fikih ini pun akan berbuah qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah, kemudian kaidah-kaidah fikih itu nanti akan dibahas di semester 7 kalau tidak salah. Kemudian nanti dari qawaidul fiqhiyah, dari usul fikih itu pun akan lahir fikih baru atau yang disebut dengan konun. Konun itu adalah hampir sama dengan undang-undang. Gitu, atau fatwa dalam menentukan istinbatul ahkam. Kemudian sekarang kita masuk kepada fikih ibadah. Dalam kitab-kitab fikih yang saudara telah pelajari di pesantren, baik dari yang mulai bawah yaitu kitab fikih Dirasatul Fiqhiyah, kemudian naik kepada kitab Safinatun Najah karangan Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, itu biasanya diawali dengan bab toharoh yang dikatakan fikih ibadah. Toharoh itu ya bebersih. Bebersih. Toharoh berasal dari bahasa Arab an-nadhafah, bebersih. Tuh, atau dalam literatur fikih bab toharoh menjadi awal bahasan para fuqaha karena toharoh merupakan muqaddimah ibadah. Kenapa ulama itu membuat bab toharoh di dalam kitab-kitab fikih menjadi bab pertama? Yaitu alasannya karena seseorang melakukan ibadah syaratnya itu mesti suci. Sehingga ada kaidah fikih ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menunjukkan kepada kewajiban maka harus disempurnakan dengan melaksanakan kewajiban. Salat merupakan ibadah paling awal dan paling agung yang merupakan tiang penyangga agama, dan syarat pertama dari orang salat adalah toharo atau suci. Makanya ulama itu mencantumkan dalam semua kitab fikih tentang toharo, kecuali Imam Bukhari di dalam kitab hadis Bukhari itu tidak mencantumkan bab toharo dalam jilid pertamanya. Pembagian toharo ini barangkali saudara sudah biasa lah yang sudah alumni dulu pesantren gitu. Toharo itu ada toharo hakiki, ada toharo hukmi. Hadas itu hadas kecil, ada hadas besar. Jadi sudah menjadi kebiasaan di kita. Toharo hakiki itu bersuci dari kotoran atau najis yang bisa dilihat dan dirasa, baik mengenai badan, pakaian, tempat. Najis seperti ini memiliki rasa, warna, bau. Cara toharo hakiki tergantung level najis. Jika najisnya ringan cukup dengan membersihkan air, tapi jika najisnya berat, air liur anjing harus dicuci dengan 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi toharo hakiki itu kalau baju ente kena tai kotok, baju ente kena tai ayam, tai kambing, tai sapi dan sebagainya. Kalau toharo hukmi itu adalah toharo yang sifatnya tidak terlihat kotorannya secara fisik. Seperti orang yang tidur batal wudunya, orang yang dalam keadaan junub wajib mandi junub. Toharo secara hukmi dilakukan dengan berwudu, hadas kecil, dan mandi jinabah, hadas besar. Jadi ini sudah sangat lumrah lah di kalangan kita. Jenis air, untuk apa, dengan apa kita toharo? Ya dengan air. Makanya dalam kitab Sapinah itu ada yang dikatakan jenis-jenis air. Pertama, air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan ini disebut air yang mutlak. Air mutlak itu apa ya? Air hujan, kemudian air es, air embun, air laut, air zam-zam, air mata air sungai. Nah, itu boleh untuk wudu, boleh untuk mandi junub. Tuh. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Air itu suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Air mustakmal yang sudah dipakai untuk bersuci.
Volume air kurang dari 2 kula. 2 kula itu 270 liter. Apa itu airnya? Kopi, teh, kelapa, suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air makruh, musyammas. Air musyammas. Air musyammas ini atau air yang bercampur benda suci, sabun atau cuka, jika sedikit dan tidak mengubah nama air, maka ia suci mensucikan dan tidak mensucikan. Kalau menurut Imam Hanafi jika sedikit dan tidak mengubah nama air, maka ia suci mensucikan. Itu ya Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik itu tidak bisa mensucikan, maka air makruh, musyammas dan juga air yang bercampur dengan benda suci itu tidak bisa mensucikan kecuali melebihi 2 kula. Yang nomor 5, air mutanajis. Air yang sudah terkena najis. Bila telah berubah rasa, bau dan warna, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Airnya sudah berubah. Yang tadinya putih bening jadi keruh seperti air got. Ada rasanya, bau, warnanya sudah hitam. Maka ketika sudah berubah launuhu, kemudian sudah berubah tokmuhu rasanya, maka sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itulah yang dikatakan fikih ibadah. Kemudian yang selanjutnya, pembagian najis. Najis dan pembagiannya. Najis dalam bahasa fikih an-najasah, mengandung arti sesuatu yang kotor. Secara syar'i, sesuatu yang dapat mencegah sahnya sholat. Dalam bahasa Arab ada 2 penyebutannya. Najas maknanya adalah benda yang hukumnya najis. Najis maknanya adalah sifat najisnya. Jadi ada 2 penyebutan. Ada najas, ada najis. Najis hakiki dan hukmi. Najis hakiki yaitu najis yang berbentuk benda yang hukumnya najis. Misalnya darah. Darah itu najis. Kalau saudara sholat, kemudian nanah itu keluar darah, maka batal sholatnya. Kencing, tai, kemudian daging babi. Najis hukmi maksudnya adalah hadas yang dialami oleh seseorang. Misalnya, seseorang yang tidak punya air wudhu itu sering disebut dengan dalam keadaan hadas kecil. Dan orang yang dalam keadaan haid, nifas atau keluar mani serta berhubungan suami istri disebut dengan hadas besar. Kemudian, najis dari segi sifatnya. Ada najis berat, ada najis ringan, atau dalam bahasa lain ada yang disebut dengan baulul gulam yandahu alaihi wa baulul jariyah yugsalu. Ada najis berat dan najis mughalladhah dan najis muhaffafah. Jadi itulah yang dikatakan fikih ibadah. Setiap sesuatu yang harus dilakukan sebelum orang itu melakukan ibadah adalah toharoh, bebersih dari hadas kecil dan juga hadas besar.